Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar IPS dengan materi kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Mari kita simak materinya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu apa itu negara maritim. Nah, di sini Ibu akan bahas sebelumnya Indonesia itu disebut sebagai negara agraris dan negara maritim. Agraris itu kenapa? Karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan disebut negara maritim itu karena Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dibandingkan dengan daratannya. Luas perairan di Indonesia yaitu 3.257.483 km persegi. Nah, jadi di Indonesia itu disebut sebagai negara agraris dan negara maritim, ya. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Pengaruhnya apa sih? Di sini pengaruhnya adalah pada mata pencaharian masyarakatnya. Sedangkan mata pencaharian itu juga dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh potensi alamnya. Selain itu, negara maritim juga mempengaruhi kondisi ekonomi dan kondisi sosial, seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya itu biasanya terjadi saat melakukan transaksi jual beli. Dulu jadi pedagang itu saling transit ke Indonesia dari negara-negara lain. Disitulah adanya pertukaran budaya yang ada di Indonesia. Jadi dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar negeri. Oke, sekarang kita lanjut. Dampak positif dan dampak negatif Indonesia sebagai negara maritim. Nah, dampak positifnya di sini ada dua: memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah. Dampak negatifnya hilangnya budaya asli dan munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Jadi di sini kondisi geografis Indonesia itu mempengaruhi alat transportasi juga dan juga budaya. Di sini budaya misalkan suku bangsa yang berbeda-beda dan juga bahasa daerahnya. Sedangkan itu alat transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau. Tuh, jadi karena Indonesia itu perairannya sangat luas, jadi transportasinya pun ada yang udara dan ada yang laut. Nah, di sini kita lanjut alat transportasi udara dulu. Di sini ada satu, Sultan Iskandar Muda atau Bandara Sultan Iskandar Muda. Nah, selanjutnya ada 6 ya. Di sini Ibu tuliskan ada 6. Dari Bali, dari Yogyakarta, dari Banten, dan lain-lain. Sekarang alat transportasi lautnya. Kalau tadi bandara, sekarang kalau transportasi laut itu pelabuhan. Nih, pelabuhan Bakauheni, Merak, dan lain-lain. Oke, cukup sekian dari Bu Nawas. Selamat belajar. Wassalamualaikum.